terjadi. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan kepada kita bahwa kelak memang kita akan diuji dengan berbagai hal. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut, walju, dengan rasa lapar, naqsim minal amwali wal anfusi wathamarat, dan juga dengan berkurangnya harta, jiwa, buah-buahan dan lain sebagainya. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat ini kita semua sedang merasakan apa yang memang diilustrasikan di dalam Al-Quran, bahwa kita sedang diuji dengan rasa takut dalam menghadapi pandemi ini, gitu ya. Rasa takut yang wajar ya bagi manusia, tetapi bagaimana kelak nanti kita bisa mengelola rasa takut kita ini agar tetap seimbang ya. Dan mungkin juga dari kita ada yang sudah kehilangan keluarga, atau mungkin pekerjaan kita sedikit terganggu dan lain sebagainya. Tetapi kita mampu bersabar dalam kondisi saat ini, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita, dan kelak kabar gembira yang akan kita terima atas kesabaran kita dalam menjalani musibah ini. Dan ini pun kita rasakan dalam proses pembelajaran anak-anak di School of Quran. Tentunya kesulitan ini dirasakan bukan hanya oleh kita gitu ya sebagai orang tua, tapi pasti anak-anak pun merasakan hal yang sama gitu ya. Mereka merasa jenuh, mereka merasa bosan, mereka mungkin merasa takut, dan itu pun kita alami juga sebagai orang tua dan juga sebagai guru-guru yang membersamai Ananda semua. Tetapi ini tidak menjadikan semangat kita berkurang, insya Allah ya. Tapi justru kita menjadikan kesempatan saat ini lebih banyak di rumah, lebih banyak membersamai anak-anak. Kalau kita ingat taujih dari Ustadzah Nina yang disampaikan, bahwa bayangkan kita sedang mengundang malaikat ke rumah kita dengan aktivitas Al-Quran yang senantiasa dilaksanakan oleh anak-anak kita semua. Dan di dalam surah Al-Isra juga Allah menyampaikan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai obat bagi kita, obat dari penyakit lahir ataupun obat dari penyakit batin. Semoga dengan interaksi kita yang tetap intens dengan Al-Quran, baik menemani anak-anak ziyadah ataupun memurojaah hafalannya, semoga itu menjadikan kita tetap sehat dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita bacakan ataupun yang kita dengarkan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah bersabar ya membersamai Ananda semua dari bulan Maret sampai dengan Desember. Tentunya itu bukan perkara yang sangat mudah gitu ya, tetapi ini sesuatu yang memerlukan pengorbanan, memerlukan kesabaran, dan juga memerlukan kreativitas dari kita sebagai orang tua. Bagaimana kita masih bisa tetap mengkondisikan anak-anak dalam proses belajar daring ini. Saya sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Barakallahu fikum. Semoga di waktu yang akan datang Allah lebih memudahkan kita semua dalam membersamai Anda semua di rumah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru. Jazakumullah khairan katsira atas pengorbanannya selama ini, atas waktunya selama ini, dan tetap istiqomah membersamai Ananda yang sudah dititipkan kepada kita di School of Quran. Semoga lelah Bapak Ibu mendapatkan pahala yang besar dari Allah, dan semoga juga keberkahan Al-Quran selalu tercurah kepada kita, baik guru-guru ataupun orang tua dan juga anak-anak yang senantiasa berjuang dalam kondisi saat ini. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sudah 1 semester berlalu dan mungkin ada hal-hal yang tidak optimal, ada hal-hal yang mungkin tidak ideal gitu ya kita laksanakan pada kondisi ini, tapi mudah-mudahan sekali lagi tidak mengurangi keberkahan kita dalam proses belajar mengajar Ananda semua.
Dan semoga juga Allah selalu memudahkan kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, meluaskan rezeki kita semua, sehingga dengan adanya COVID ini tidak banyak hal yang berubah dari kehidupan kita. Terutama kita tetap menjaga interaksi kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah, karena ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, maka insya Allah Allah yang akan menyelesaikan urusan-urusan kita. Sebanyak apa kebutuhan kita terhadap Allah, maka sebanyak itu pula upaya yang harus kita lakukan dalam memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sebanyak apa hajat-hajat kita, sebanyak apa keinginan kita, maka itu berbanding lurus dengan seberapa banyak kita membaca ayat-ayat Al-Quran, seberapa banyak kita memperbaiki yaumiyah kita sebagai orang tua. Terakhir, saya sampaikan kepada Ananda semua, anak-anak SOK, semoga tetap bersemangat, tetap bersabar dalam proses belajar ini. Semoga selalu dimudahkan dalam menyiapkan ziyadahnya, semoga juga dimudahkan dalam memurojaah hafalan Al-Qur'annya. Insya Allah kerja keras pada hari ini akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah kelak nanti di yaumil qiyamah, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua di dalam surganya bersama para ahlul Quran, bersama para nabi, dan bersama para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Bahwa orang-orang yang mahir dalam Al-Quran akan bersama para malaikat. Dan semoga kita sebagai orang tua dan guru yang mendampingi Ananda selama proses belajar mengajar ini juga mendapatkan keberkahan atas apa yang sudah kita lakukan selama ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan sambutan yang sangat menyentuh dari mudir kita, mudir Ma'hadul School of Quran, yang dimana nantinya diharapkan dari pihak sekolah maupun dari orang tua sendiri diharapkan bersinergi dalam mendidik anak. Oke, baik. Lanjut ke acara intinya. Nah, kita sampai di acara inti, yaitu webinar yang akan disampaikan oleh Dr. Bu Elok dengan tema kesehatan di masa apa? Sebentar, saya lihat dulu nih. Dengan tema, Bismillah. KBN online atau offline dari tinjauan medis, menimbang KBN online ataupun offline dari tinjauan medis, yang insya Allah akan dibawakan oleh ahlinya Dr. Elok. Kepada Dr. Elok kami persilahkan, falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan atas undangannya Ustazah Laili. Kepada yang terhormat Mudir SOK Ustazah Nurlaili Afifah. Kepada yang terhormat guru-guru SOK ya, yang Masya Allah bersamai anak-anak. Juga ibu-ibu semua wali murid SOK. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini sama-sama kita akan sharing ya. Pada saat saya diminta tolong Ustazah Laili, agak ragu juga gitu ya, karena bukan ahlinya. Jadi saya berusaha mengumpulkan banyak data dari teman-teman, dari dosen dulu waktu di kuliah. Alhamdulillah masih ada grupnya gitu ya. Jadi alhamdulillah insya Allah ini yang terupdate dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, ya, dari berbagai sumber, mudah-mudahan bisa dijadikan pertimbangan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kita akan membahas bagaimana kelanjutan setelah 9 bulan tadi seperti yang Ustazah Laili sampaikan. Dari bulan Maret kita mulai pembelajaran dari rumah sampai bulan Desember kurang lebih sudah 9 bulan ya.
Sudah 9 bulan kita belajar online seperti ibu hamil gitu ya. Dan ini insya Allah masih lama, akan lebih lama lagi. Jadi Kemendikbud, nah ini dari awal. Nah ini ya. Dari awal Maret, Kemendikbud sudah mulai mengeluarkan surat edaran mengenai proses belajar dari rumah dalam masa darurat selama pandemi. Dan itu sudah kita jalani dari ini ya, tertanggal 24 Maret 2020. Nah, selanjutnya Kemendikbud menyikapi lagi, membuka lagi SKB 4 Menteri. Jadi Kemendikbud merangkul berbagai macam kalangan dari Menteri Kesehatan, Menteri Agama, juga Mendagri untuk menetapkan proses pembelajaran tatap muka bagi sekolah yang berada di wilayah zona hijau ataupun kuning. Itu pada bulan Agustus ya. Tepatnya surat edarannya pada tanggal 7 Agustus 2020. Nah, kemudian ternyata setelah dievaluasi oleh berbagai macam pihak, khususnya IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian disikapi juga oleh KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, juga FSGI, Federasi Serikat Guru Indonesia, berbagai masukan disampaikan, akhirnya ada revisi yang kemarin kita dengar ya, keluar lagi SKB 4 Menteri yang terbaru itu merupakan revisi dari sebelumnya. Jadi ini SKB 4 Menteri yang terbaru. SKB 4 Menteri tadi menetapkan pembelajaran tatap muka pada awal tahun depan, Januari 2021, berdasarkan berbagai macam latar belakang ya. Ini saya sampaikan dulu ya. Jadi kalau mau mengambil kesimpulan, mudah-mudahan nanti hadir semua ibu-ibu wali murid mendengarkan utuh dari awal sampai akhir, jadi biar tidak ada salah paham ya. Nah ini, apa isi SKB 4 Menteri yang sudah direvisi itu? Nah kalau SKB yang pertama bulan Agustus itu menetapkan, membolehkan ya, bukan mewajibkan, membolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah yang berada di wilayah zona hijau ataupun kuning. Nah setelah direvisi, ternyata SKB yang sekarang justru membolehkan sekolah yang di semua zona, jadi sudah tidak memperhatikan zona COVID lagi. Jadi ini ada dua macam ini ya penafsiran. Artinya sekolah yang berada di zona hijau belum tentu boleh membuka sekolah jika sekolah tersebut belum siap gitu ya. Atau sebaliknya, penafsiran yang kedua berarti boleh dong sekolah yang di zona merah membuka sekolah. Jadi bukan seperti itu. Jadi intinya revisi ini dibuat karena ada klaster-klaster baru yang terbentuk setelah relaksasi ini ya, setelah mulai ada pelonggaran sekolah tatap muka ini, ternyata muncul klaster-klaster baru di sekolah. Nah, jadi SKB 4 Menteri ini merevisi dengan berbagai protokol kesehatan yang sudah diperbarui. Isinya tetap dibuka dan diperbolehkan membuka sekolah tatap muka per Januari 2021 dengan izin Pemda setempat. Jadi dengan izin Pemda setempat, juga kesepakatan sekolah, kesiapan sekolah, dan kesiapan orang tua, tentunya juga dengan kesiapan peserta didik itu sendiri ya. Ternyata tidak semua anak siap untuk tatap muka di sekolah. Nah, kapan Pemda setempat memberikan wilayahnya itu izin untuk sekolah? Ternyata ada berbagai pertimbangan ya. Yang pertama itu resiko penyebaran COVID di wilayahnya. Yang kedua, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi harus ada kesiapan dari sekolah, akses pelayanan kesehatan yang dituju. Jika misalnya sekolah itu menetapkan pembelajaran tatap muka, kemudian ada salah satu peserta didik atau guru yang kemudian terinfeksi, nah itu harus dibawa kemana gitu. Itu harus ada akses dari sekolah ke pelayanan kesehatan. Yang disarankan pihak sekolah setelah mendapat izin Pemda setempat membuat MOU dengan
puskesmas di daerahnya. Jadi kalau SOK mungkin puskesmas larangan ya, MOU-nya. Tapi untuk saat ini Pemda Banten sendiri masih memetakan sekolah yang mana yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi Bapak Wahidin luar biasa sekali ya, Masya Allah, beliau melakukan swab gitu ya di beberapa sekolah yang menurut beliau itu mewakili beberapa wilayah yang nantinya pembukaannya itu akan bertahap dari kecamatan, kemudian ke kelurahan, juga dengan koordinasi dengan ID setempat, ID Banten ya, juga IDAI. Karena sekolah itu tidak hanya masalah peserta didik saja, kita juga mengirim, kalau kita mau, orang tua mau mengirim anak ke sekolah, berarti juga orang tua meminta bantuan guru datang ke sekolah gitu kan ya. Kemudian juga harus ada pemetaan yang jelas. Apakah selain sekolah itu ada di wilayah, yang tadi kan syaratnya pertama resiko penyebaran COVID di wilayahnya gitu ya. Jadi tidak hanya sekolah, jadi harus jelas apakah ada klaster-klaster di sekitar sekolah itu, kemudian riwayat komorbid. Nah, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini latar belakang pemerintah untuk mengeluarkan SKB 4 Menteri itu. Jadi ada kekhawatiran dari pihak pemerintah jika PJJ ini dijalankan lebih lama lagi. Jadi kekhawatirannya adalah anak harus bekerja karena orang tuanya ada yang di PHK gitu ya, sebagian orang tua. Kemudian ada kesenjangan capaian belajar, tumbuh kembang anak tidak optimal, risiko learning loss. Juga masih ada persepsi orang tua yang menganggap peran dari guru di sekolah itu kurang selama pembelajaran online. Nah gitu ya, jadi masukan-masukan ini diberikan ke pemerintah, ke Kemendikbud. Nah, kemudian Kemendikbud meminta saran dari berbagai menteri, Kemenkes, Kemendagri, Kementerian Agama, sampai akhirnya keluarlah SKB 4 Menteri ini. Juga ada yang berpendapat selama PJJ itu anak mengalami stres gitu ya, karena minimnya interaksi dengan guru. Juga minimnya sosialisasi dengan teman gitu ya. Padahal kalau misalnya nanti jadi pembelajaran tatap muka itu juga tidak sama dengan pembelajaran tatap muka seperti sebelum pandemi gitu ya. Di SKB 4 Menteri ini kalau misalnya nanti jadi pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan pertemuan 2 kali seminggu. Nah, dengan sistem shifting. Kemudian kapasitas murid 50% per kelas. Jadi artinya hanya 5 anak satu kelas gitu ya. Tidak boleh ada istirahat, hanya 1,5 jam saja. Jadi masuk materi yang sulit atau yang sulit dilakukan harus ada pemetaan materi mana yang mudah, sulit, sangat sulit. Jadi pada saat tatap muka hanya boleh disampaikan materi yang sangat sulit saja. Dan sebenarnya SKB 4 Menteri ini menjembatani kebutuhan siswa yang praktek sebenarnya ya awalnya. Jadi seperti SMK yang harus praktek di bengkel gitu kan harus tatap muka, kalau nggak tatap muka di rumah kesulitan kan mereka. Nah sebenarnya SKB 4 Menteri ini awalnya untuk menjembatani kebutuhan pembelajaran yang praktek. Jadi blended learning antara PJJ juga dengan PTM. Nah, tadi ya, kalau misalnya jadi tatap muka, sepekan hanya 2 kali pertemuan dengan sistem shifting, kemudian kapasitas kelas itu 50% dari jumlah siswa, kemudian hanya 1,5 jam, masuk, langsung pulang. Juga ada protokol yang ketat dari mulai sebelum masuk sampai pulang. Itu semua harus melalui pelatihannya dulu. Jadi ada prakondisi sebelum pembelajaran tatap muka. Dan itu semua difasilitasi oleh IDAI gratis, masih diproses gitu ya. Jadi intinya kalau ingin melakukan pembelajaran tatap muka, meskipun SKB 4 Menteri ini sudah keluar, kita menunggu wewenang keputusan dari Pemda setempat. Kalau untuk kita Pemda Banten ya. Nah, kelemahan dari SKB 4 Menteri ini, meskipun sudah ada protokol yang jelas ya, misalnya swab gitu ya, sebelum swab semua tenaga pengajar.
Nah, itu siapa yang menanggung biayanya? Itu juga belum dijelaskan. Kemudian, apa bisa anak-anak itu menjalankan protokol kesehatan dengan baik gitu ya. Setelah euforia bertemu, setelah lama nggak jumpa 9 bulan, pasti ada euforia anak-anak tersendiri ya. Saat bertemu temannya, ingin bermain. Padahal kita harus menjaga jarak gitu ya. Mau tos atau mau main kan nggak mungkin. Sepertinya agak sulit bagi anak-anak. Dan itu di SKB 4 Menteri ini tidak ada penjelasan siapa yang mengontrol pelaksanaan protokol kesehatan tersebut. Apakah Dinas Kesehatan, Kemendikbud, atau Agama, itu belum jelas ya. Nah, ini step-stepnya. Jadi Pemda memberikan izin, kemudian jadi kita menunggu keputusan Pemda Banten ya untuk memberikan izin. Setelah saat ini Pemda Banten masih menggodok ya, masih meneliti wilayah-wilayah mana yang aman untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Setelah Pemda memberikan izin, tergantung kesiapan sekolah. Nanti sekolah akan diberikan daftar periksa dari Kemenkes dan Kemendikbud. Nah, kemudian tergantung juga dari kesiapan orang tua. Jadi pembelajaran tatap muka menurut SKB 4 Menteri tanggal 20 November 2020 kemarin, itu sifatnya membolehkan ya, tidak mewajibkan, membolehkan di semua zonasi. Nah, ini tanda tanya, di semua zonasi. Karena kita nggak tahu kan, guru atau peserta didik itu datang dari zona merah atau orange, dan kita tidak tahu juga di jalannya seperti apa gitu kan. Nah, menyikapi SKB 4 Menteri itu ada banyak tanggapan ya. Nah, tadi kan latar belakangnya salah satunya disampaikan peserta didik katanya stres gitu ya, karena pembelajaran jarak jauh. Jadi sebenarnya yang mengalami stres itu peserta didik atau orang tuanya gitu. Sama juga saya di rumah juga membersamai anak-anak memang lebih banyak tantangannya ya yang kita hadapi. Nah, di sini Ikatan Psikologi Klinik Indonesia mengadakan penelitian terhadap beberapa anak sekolah yang yang belajar pembelajaran jarak jauh, online ataupun blended learning. Nah, mereka mengadakan penelitian se-Indonesia ya, jadi ini memang tidak spesifik di Banten, penelitiannya se-Indonesia. Mereka meneliti masalah kesehatan mental anak saat pembelajaran online. Didapatkan masalah emosi dan perilaku pada siswa, ternyata belajar di rumah malah menunjukkan tingkat masalah emosi dan perilaku yang paling rendah dibandingkan dengan tatap muka ataupun blended learning. Nah, gitu ya. Kemudian gejala trauma pada siswa juga tidak ada perbedaan yang bermakna dalam hal belajar di rumah, tatap muka, ataupun blended learning. Kemudian bagaimana kesejahteraan psikologis pada siswa? Ternyata siswa yang melakukan belajar dari rumah atau online itu menunjukkan tingkat kesejahteraan psikologis yang paling tinggi ya dibandingkan belajar tatap muka atau blended learning. Ini diduga karena kalau tatap muka mereka tetap juga nggak bisa bermain dengan teman-teman karena tidak ada waktu istirahat ya. Masuk, belajar, langsung pulang gitu kan. Kemudian yang campuran malah bingung antara mereka dengan banyak tugas di rumah atau kepengen ketemu teman nggak bisa main gitu. Jadi dari pihak psikologi, Ikatan Psikologi Klinik Indonesia membantah anggapan tadi ya, yang alasan pemerintah mengeluarkan SKB itu karena anak-anak stres, tingginya angka kekerasan di keluarga, baik secara verbal maupun secara fisik pada anak selama pembelajaran online, itu ternyata dibantah oleh Ikatan Psikologi Klinik Indonesia. Dan mereka merekomendasikan kepada pemerintah untuk melanjutkan pembelajaran online hingga tingkat infeksi COVID kurang dari 5% sesuai dengan anjuran WHO. Nah, ini dari Ikatan Psikologi Klinik Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana IDAI? Ikatan Dokter Anak Indonesia.
Nah, sebenarnya IDAI ini sudah mengeluarkan rekomendasi dari tanggal 17 Agustus 2020 ya, menyikapi SKB 4 Menteri yang pertama tadi pada saat 7 Agustus keluar SKB 4 Menteri yang membolehkan sekolah di zona hijau ataupun kuning. Nah, IDAI sudah mengeluarkan rekomendasi untuk tetap belajar online. Jadi IDAI menganggap bahkan masker ataupun face shield itu masih belum melindungi anak secara sepenuhnya. Jadi yang benar-benar melindungi anak adalah tetap berada di rumah gitu. Menurut IDAI. Jadi IDAI di sini ketua IDAI-nya Dr. Aman Pulungan merupakan ketua IDAI se-Asia Pasifik. Beliau mendapatkan data bahwa angka kematian pada anak akibat COVID di Indonesia masih lebih tinggi dari Tiongkok, ya, masih lebih tinggi 1,1% lebih tinggi dari Tiongkok. Ya, Tiongkok kurang dari 0,1%. Masih lebih tinggi juga dari angka kematian anak akibat COVID di Italia maupun di Amerika Serikat. Jadi sangat tidak aman kalau kita mengirim anak kita ke sekolah tatap muka gitu ya. Nah ini IDAI masih menganjurkan, ini rekomendasi IDAI ya, tetap tidak merekomendasikan anak untuk keluar rumah, termasuk kegiatan tatap muka di sekolah, sampai situasi COVID-19 di Indonesia memenuhi kriteria epidemiologi WHO. Jadi kriteria epidemiologi WHO yang aman, nanti saya sampaikan, kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak seperti ke rumah sakit. Ya. IDAI juga menyarankan menghimbau orang tua dan keluarga untuk tidak membawa anak-anak ke tempat umum seperti taman atau tempat kursus atau tempat kerumunan ya selama positivity rate-nya masih secara epidemiologi masih di atas ketentuan dari standar WHO. Nah, bagaimana sih COVID-19 di Indonesia ini yang terupdate yang sekarang ya? Nah, ini saya copy paste terupdate per tanggal 18 Desember 2020 ya. Dari sumbernya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari Kemenkes. Nah, kita bisa lihat di sini angka kasus ya, kasus kejadiannya masih tinggi. 4 juta per kasus, kurang lebih 4 juta per kasus dengan spesimen. Kalau kita bandingkan secara global, kasus konfirmasi positifnya 72 juta ya, secara global kita 4 juta kasus positif. Kita bisa lihat grafiknya meningkat dari bulan Maret sampai Desember ini, grafiknya meningkat masih seperti ini. Belum terbentuk gelombang ya. Jadi kalau ada yang bilang kita saat ini sudah aman kok untuk sekolah, sudah aman untuk mengirim anak pembelajaran tatap muka di sekolah karena kita sekarang sudah second wave gitu ya. Nah itu data dari mana yang sudah mengatakan kalau COVID di Indonesia itu sudah second wave atau gelombang kedua, bahkan first wave saja belum terbentuk gitu ya. Gelombang pertama saja kalau kita lihat yang warna hijau-hijau itu di bawah, belum jadi gelombang, masih kita meningkat gitu ya, belum jadi membukit, belum gelombang. Jadi kalau ada yang mengatakan kita sudah saat ini sudah bisa relaksasi gitu ya, nggak apa-apa lah sekolah, mengirim anak sekolah, kita shifting, kita pakai masker, face shield, cuci tangan, sebenarnya itu masih belum aman gitu ya. Jadi kalau mengatakan zona itu tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan dasar untuk mengirim anak ke sekolah karena zona itu sifatnya naik turun kan ya, sifatnya dinamis. Jadi setiap hari pasti ada angka naik turunnya kita tidak bisa tahu kan, masih sifatnya dinamis. Jadi yang kita lihat di sini adalah positivity rate. Nah ini. Meskipun COVID itu sudah mulai bulan Desember, tapi occasionally di Indonesia kita konfirmasi kasus pertama pada bulan Maret ya, kemudian transmisi terdeteksi ya itu bulan Maret mulai saya naik-naiknya ya COVID. Saya ingat banget itu mulai pakai APD itu baju hazmat bulan Maret, meskipun Desember itu sudah mulai rame. Nah sayangnya peningkatan kasus ini tidak ditanggapi dengan cepat oleh pemerintah. Saat itu kapasitas testing, swab, bahkan rapid pun itu masih sangat terbatas sekali ya. Di sini positivity rate saat ini per 23 November positivity rate-nya 14% ya.
Ini data yang saya dapat dari CNBC Indonesia per 15 Desember. Ya, pada tanggal 13 Desember, tren positivity rate nasional berada pada angka 18%. Jadi apa positivity rate itu? Positivity rate itu jadi persentase hasil dari tes positif COVID, jumlah orang yang positif, gitu ya, jumlah orang yang terkonfirmasi positif per jumlah testing kali 100% per suatu wilayah. Nah, di sini tinggi sekali 18%. Jadi maksudnya 18% di sini, jadi kalau misalnya ada 100 orang pasien, misalnya saya gitu ya, bekerja di klinik, pasien BPJS kan banyak tuh ya, Bapak Ibu. Sehari bisa 200, misal dibagi 2 shift paginya 100, misal shift malam 100. Dari 100 pasien yang masuk ke ruangan saya, kemungkinan ada 18 orang yang terkonfirmasi positif COVID, seperti itu maksudnya. Jadi positivity rate ini menunjukkan apa ya, tingkat penularan di suatu tempat. Ini angka seperti ini dengan tingkat testing yang masih sangat rendah di Indonesia. Nggak kebayang ya kalau misalnya kita meningkatkan testing nih. Jadi angkanya bisa lebih dari ini mungkin ya. Ya gitu. Nah, WHO menentukan standar aman suatu wilayah jika angka positivity rate-nya di bawah 5%. Nah, nggak kebayangkan di Indonesia itu kita sudah 4 kali lipat dari standar WHO. Nah, November 14%. Ya, data yang saya dapat November itu positivity rate-nya 14%. Dalam 1 bulan sudah naik 4%, sudah 18%. Nah, ini mungkin karena kelalaian ya, abai, orang-orang sudah merasa, oh relaksasi nih, sudah kok banyak yang mulai keluar ya, apalagi ini sudah mulai libur sekolah. Kok ya banyak yang pulang kampung ya, berani yang keluar rumah atau jalan-jalan, bahkan ada yang membebaskan anaknya ke tempat rekreasi atau nonton bioskop gitu, masih ada gitu ya yang berani. Jadi menurut ini ya, Bapak Wiku Adi Sasmito, juru bicara COVID kita sekarang, gugus tugas percepatan penanganan COVID di Indonesia. Nah, beliau menetapkan kalau positivity rate kita masih tinggi, masih belum aman untuk mengirim anak keluar dari rumah. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi bukan masalah second wave ya. Jadi jangan saya juga nggak ngerti itu. Saya sudah searching gitu ya. Ini yang menyatakan kita itu sedang ada di second wave itu siapa gitu ya. Jadi jangan gagal paham masalah wave-wavean ini ya. Jadi kita first wave saja belum jadi gitu. Bisa jadi ini kita menuju lonjakan puncak gitu ya. Puncak dari first wave-nya. Nah, ini kalau tadi positivity rate itu kan angka orang yang positif, terkonfirmasi positif, dibandingkan jumlah testing kali 100% ya. Nah, ini kita lihat bagaimana testing kita di Indonesia ini. Angka testing kita di Indonesia dibandingkan dengan se-Asia Pasifik, bahkan lebih rendah daripada Pakistan ya. Indonesia ini masih paling rendah. Malaysia, India itu lebih bagus dari kita. Angka testingnya tinggi. India kasusnya tinggi, tapi testingnya juga tinggi. Korea Selatan kasusnya itu tinggi, tapi kasusnya sudah mulai merendah, tapi testingnya tinggi gitu ya. Nah kalau kita testing di kita itu dibatasi sekali ya, swab. Bahkan di rumah sakit itu dibatasi sekali, hanya untuk yang komorbid, pasien-pasien yang komorbid, pasien-pasien yang dengan gejala saja yang di swab. Kalau di Malaysia itu sudah membebaskan ya, hampir semuanya di swab gitu ya, luar biasa ya Malaysia. Nah ini jumlah testing, nih sebaran testing di Indonesia. Di Banten masih kecil sekali, 0,0% ya. Ya hampir menuju 1%. Yang tinggi di DKI. Ya. Jadi kapasitas kita untuk testing dengan kapasitas testing yang sangat rendah, didapatkan positivity rate yang sangat tinggi, bisa jadi
Gimana kalau testingnya tinggi, pasti bisa jadi itu nanti positivity rate-nya lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Dengan kapasitas testing yang rendah saja positivity rate-nya sudah hampir 20%, sudah hampir 4 kali dari standar WHO. Nah, ini rekor kasus baru setelah libur sekolah yang itu ya, pasca pergantian semester ya, rapotan yang pertama kali itu libur seminggu ya kalau nggak salah. Nah, ini ada rekor kasus baru harian 5.000 kasus per hari di tanggal 13 November. Nah, ini dengan tadi testing yang sangat rendah. Kalau testingnya bagus mungkin lebih bagus lagi. Jadi banyak muncul klaster baru setelah new normal diterapkan. Ya. Nah, rupanya data pemerintah saat ini tidak meliputi data kasus anak yang positif atau data kematian anak ya. Jadi bukan masalah zonasi tadi ya, karena zonasi sifatnya dinamis naik turun, ataupun ini ya quality control. Nah, SKB 4 Menteri tadi itu diluncurkan begitu saja, dikeluarkan begitu saja tanpa ada controllingnya di mana gitu ya. Nanti yang mengontrol siapa? Apa benar sekolah itu, pihak sekolah atau peserta didik benar-benar melakukan protokol kesehatan dengan baik, controllingnya di siapa? Apakah guru yang harus mengontrol? Apakah dinas kesehatan? Itu belum jelas di SKB 4 Menteri yang terbaru. Nah, ini ada contoh kasus ya. Di Sumatera Barat, bayi usia 8 bulan, minggu malam masuk IGD dengan keluhan penurunan kesadaran dengan kejang berulang. Nah, biasanya dokter kalau ada pasien datang dengan penurunan kesadaran, kejang berulang, biasanya kita menganggapnya kejang demam gitu ya. Ternyata setelah diperiksa, terdapat bronkopneumonia bilateral. Jadi terdapat pneumonia di kedua lapang paru. Disertai HB yang rendah, leukosit yang tinggi, berarti leukosit tinggi sudah ada tanda infeksi. Nah, kemudian keesokannya pasien meninggal di swab positif. Jadi kasus pada anak ini tidak benar jika ada yang mengatakan kasus pada anak ini jarang, anak-anak itu lebih kuat, lebih ringan gitu ya. Gejalanya itu tidak benar karena seringkali ini ya rancu dengan gejala penyakit yang lain gitu. Nah, ini COVID di tenaga kesehatan Indonesia per 12 September 115 dokter dan 82 perawat meninggal karena COVID. Indonesia memiliki salah satu angka kematian tenaga kesehatan yang tertinggi di dunia. Saat ini ICU sudah penuh gitu ya. Rumah sakit sudah kembali penuh, lebih penuh dibandingkan yang sebelumnya di awal-awal Maret April. Nah, ini Indonesia nomor 4 ini ya. Angka kematian tenaga kesehatannya. Ditambah lagi sekarang ICU penuh. Jadi kalau Dokter Aman bilang itu ya, Ketua IDAI Indonesia, Dokter Aman Pulungan, setiap ada orang tua yang menanyakan, "Dok, bagaimana awal Januari dengan SKB 4 Menteri? Apakah saya bisa mengirim anak saya ke sekolah untuk pembelajaran tatap muka?" Dokter Aman Pulungan ini selalu menjawab, jika nantinya anak ibu positif gitu ya, terinfeksi COVID, apakah sudah siap? Misalnya diisolasi di rumah sakit mana? Kemudian siapa orang tua yang ikut mendampingi anaknya diisolasi gitu ya? Nggak mungkin kan anak sendirian di rumah sakit. Kemudian jika anak itu sehat, tapi kemudian orang tuanya yang terinfeksi akan dikirim ke rumah sakit mana? Apakah sudah siap? Nah, begitu beliau itu selalu menjawabnya seperti itu. Nah, saat mendengar beliau itu bicara seperti itu, saya juga berpikir gitu ya, tadi betul kata Ustazah Lelia, dengan ketakutan gitu ya. Kita diuji dengan ketakutan. Ada juga yang berpendapat, nggak usah takut lah sama corona. Ini aja yang kerja bolak-balik, nggak apa-apa kok gitu. Ada yang bilang seperti itu ya. Ada juga yang bilang itu yang makan di kafe-kafe, di restoran, bolak-balik nggak apa-apa. Itu kan mereka membawa dirinya sendiri. Kalau misalnya ada yang terinfeksi, ya mereka pergi sendiri ke rumah sakit. Tapi kalau sudah menjadi sekolah, tanggung jawab sekolah, misalnya ada yang sakit atau apa, nanti kan sekolah juga yang harus bertanggung jawab gitu ya. Harus ada akses yang jelas.
jika misalnya ada anak yang sakit, itu nanti dibawa kemana, nah itu harus ada protap yang jelas. Nah ini masalah droplet atau aerosol mungkin sudah pada tahu semua ya. Dari awal-awal COVID itu ramai dibicarakan, ada perbedaan pendapat kalau virus coronanya itu sendiri di droplet atau di mikrodroplet atau aerosol. Awal-awal beranggapan di droplet. Jadi seperti kasusnya TBC ya. Jadi awal-awal beranggapan kalau virus corona ini nggak mungkin keluar sendiri. Mereka butuh kendaraan untuk keluar gitu ya. Misalnya di air liur, kemudian di percikan-percikan air mata, ludah gitu ya saat bersin. Ternyata setelah diteliti lebih lanjut, virus corona itu bentuknya aerosol, jadi menguap saja di udara. Saat kita bernafas, bicara ini sudah menularkan gitu ya. Jadi sangat infeksius sekali. Nah ini ya, butuh ada ventilasi yang baik, physical distancing. Nah, menjaga jarak penting ya. Nah, kalau kita melakukan pembelajaran tatap muka, apa bisa anak-anak diminta untuk menjaga jarak? Itu agak susah ya. Kemudian ventilasi dibuka setiap 4 sampai 5 setiap 15 menit. Kemudian ruangan disediakan dengan HEPA filter. Nah, bagaimana? Nah, ini ya pentingnya penggunaan masker. Nah, ini ada suatu jurnal. Jadi pentingnya penggunaan masker ini sudah saintifik ya. Ada ceritanya di sebuah maskapai penerbangan. Jadi penerbangannya saya lupa itu apa. Di sini tidak disebutkan dari mana ke mana. Dari suatu maskapai penerbangan semua penumpangnya di swab gitu ya. Ternyata hasilnya negatif. Kemudian karena merasa aman, wah di swab hasilnya negatif, aman nih. Jadi mereka mulai abai pada saat di ruang tunggu itu, buka masker, makan bersama, masuk pesawat juga buka masker. Nah, turun dari pesawat, diperiksa lagi, di swab lagi karena mau masuk ke negara lain, ternyata dihasilkan 2% positif COVID. Nah, itu padahal sebelumnya di swab negatif semua ya. Kemudian ada satu lagi, maskapai penerbangan, 1 orang di swab positif. Jadi mereka sangat hati-hati karena tidak mau tertular COVID, disiplin memakai masker, turun di swab lagi, 1 orang itu saja yang positif, yang lain tetap negatif. Nah ini ya, jadi memang masker ini penting sekali. Nanti kalau misalnya mulai pembelajaran tatap muka, semua guru, anak, peserta didik harus memakai masker, tidak boleh dibuka, sekalipun guru menerangkan pelajaran juga harus tetap memakai masker. Karena selama ini kalau yang saya perhatikan gitu ya, sudah mulai ada yang seperti pengajian itu sudah mulai tatap muka ya, pakai masker, pada saat jadi pembicara dibuka gitu, dibuka di sini, di bawah, di dagu. Atau kalau enggak dijadiin tatakan iler gitu ya di sini. Kalau enggak ada juga yang dicantolin ya di telinga. Nah, jadi memang di sini harus disiplin menggunakan masker. Nah, bagaimana COVID di Indonesia? Kasus COVID pada anak di Indonesia. Nah, ini ya. Kasus konfirmasi 28.000 per 23 November. Konfirmasi meninggal 151. Ini bukan jumlah yang sedikit dan tidak boleh diremehkan ya. Nah, ini sekali lagi belum second wave ini kita. Masih gelombang pertama belum jadi ini ya. Nah, ini sampai 17 November masih terus meningkat. Nah, ini angka kematian pada anak akibat COVID di Indonesia, kita lihat angka tertinggi pada anak usia sekolah ya. Usia 10 sampai 18 tahun. Ini kemungkinan karena usia-usia mulai ini ya, mulai abai melanggar peraturan gitu ya. Di sini yang disiplin anak usia 6 sampai 9 tahun, yang hijau paling sedikit, angka kematiannya 13%. Karena mereka masih nurut gitu ya, dikasih tahu harus pakai masker, cuci tangan tuh masih nurut dibandingkan kakak kelasnya.
Nah, yang paling tinggi kedua usia 23% ya, biru. Nah, itu usia kurang dari 1 tahun. Kita lihat di sini angka kematian pada anak masih sangat tinggi. Jadi bagaimana kalau kita mau melepas anak-anak keluar dari rumah ya? IDAI menyebut 584 anak Indonesia positif. Nah, ini juru bicara COVID, Bapak Yuri ini bingung. IDAI datanya dari mana gitu ya? Di sini dituliskan PDP 3.000-an anak, kemudian 14 anak meninggal akibat COVID. Ini IDAI menjelaskan. Ini. Dr. Alman menyebutkan, IDAI telah melakukan upaya deteksi dini kasus secara mandiri. Jadi data-data yang didapat dari IDAI itu memang real data dari berbagai cabang IDAI di seluruh Indonesia. Kasus-kasus COVID didata secara real, secara mandiri. Jadi memang temuan ini menunjukkan bahwa angka anak yang terjangkit COVID dan yang meninggal akibat COVID di Indonesia masih tinggi. Dan didapatkan juga temuan bahwa tidak benar kelompok usia anak tidak rentan terhadap COVID atau hanya menderita sakit ringan saja. Ini di ASEAN, Indonesia masih paling tinggi ya, 63.000 kasus. Ini kasus di Indonesia. Kemudian COVID-19 masuk sekolah lagi. Bagaimana pertimbangannya? Tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Ini kekhawatiran adanya klaster baru. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga menyampaikan rekomendasinya untuk menunda dulu pembelajaran secara tatap muka. Ini data di sejumlah sekolah dan pondok pesantren yang terkonfirmasi positif ya. Tercatat ada 54 guru dan 138 siswa. Ini pertimbangan membuka sekolah. Nah, sekolah. Jadi tidak mudah ya sebenarnya. Pemerintah hanya menetapkan SKB gitu ya. Tidak ada turunan-turunan ke bawahnya. Nah, seharusnya dilakukan pemetaan kasus positif per kelurahan yang sekarang sedang dilakukan oleh Bapak Wahidin ya, pemetaan kasus positif. Nah, juga pemetaan denah lokasi sekolah. Jadi kita kalau mau pembelajaran tatap muka, SOK harus punya pemetaan lokasi sekolah seluruh muridnya, juga gurunya. Nah, mereka berasal dari mana saja nih rumahnya? Dari zona hijau kah, dari zona merah atau orange? Bisa jadi sekolahnya zonanya hijau, tapi rumahnya dari zona merah. Nah, ini nanti dikhawatirkan terjadi penularan sesama siswa atau dari guru ke siswa, dari siswa ke guru, gitu ya. Kemudian pemetaan transportasi di antara orang tua atau transportasi umum, karena resikonya berbeda ya. Anak yang atau guru yang berangkat dengan transportasi sendiri atau diantar transportasi umum. Pasti ada kontak dengan orang lain pada saat mereka berangkat ke sekolah dengan transportasi umum. Nah, ini contohnya di Singapura. Mereka sangat ketat sekali ya, mulai pembelajaran tatap muka di Singapura, Australia itu contohnya. Kurang ketat apa ya kalau di sana udah negara maju gitu ya. Sekolahnya udah ada CCTV-nya, protokol kesehatan sudah sangat baik. Ternyata masih ada 18 positif, 9 guru, 9 peserta didik positif COVID. Ternyata setelah ditelusuri, transmisinya itu dari transportasi umum. Karena di Singapura banyak yang jalan kaki, yang naik angkutan umum gitu ya. Nah, bisa jadi sekolahnya zona hijau. Tapi gurunya sebelum ke sekolah berasal dari tempat zona merah. Mampir dulu belanja, atau murid habis main ke rumah yang terpapar OTG, temennya yang dekat rumahnya OTG. Jadi sangat beresiko sekali ya untuk mengantarkan anak ke sekolah saat ini dengan positivity rate yang hampir 4 kali dari standar WHO. Dengan kurva kasus yang masih meninggi, belum melandai gitu ya. Nah, ini
Kemudian bagaimana untuk pesantren atau boarding? Rekomendasi dari IDAI jangan dulu. Sampai batas sesuai secara epidemiologi sesuai dengan standar dari WHO tadi, di bawah 5% positivity rate-nya. Nah, ini jika kita ingin membuka sekolah, kita harus cek 3 ini ya. Yang pertama ini panduan dari WHO. Untuk membuka sekolah, 3 ini yang harus kita cek, checklist. Yang pertama, secara epidemiologi, apakah wabah telah terkendali di Indonesia? Jujur saja kita belum ya, belum terkendali. Nah, yang terbaru, rumor-rumor yang terbaru, vaksin. Katanya, upaya pemerintah untuk membentuk herd immunity. Biar kita seluruh Indonesia ini mempunyai kekebalan secara menyeluruh terhadap COVID. Padahal vaksinnya itu sendiri masih di fase klinis 2 ya. Belum sampai selesai untuk disebarluaskan. Jadi kalau untuk sedikit vaksin ya. Kalau untuk syarat vaksin itu bisa disebarluaskan, dipakai secara aman di masyarakat, itu sebelum disebarkan harus melewati 4 fase uji klinik, 4 tahap. Dan saat ini vaksin yang dibeli Indonesia itu baru melewati 2 fase, tahap 1 dan tahap 2. Belum melewati tahap 3 dan 4. Jadi belum selesai tahap ujinya, sudah dipaksakan di warganya untuk dipakai. Gitu. Katanya, kalau nggak percaya, saya mau disuntik dulu, gitu katanya ya. Saya juga nggak percaya, bisa jadi itu placebo, bukan vaksin isinya, gitu ya. Nah, kemudian tahap 1 dan tahap 2 vaksin itu untuk menguji efektivitas vaksin COVID. Ternyata setelah diuji, vaksin Sinovac yang dibeli di Cina oleh Indonesia itu, efektivitasnya, antibodinya, titernya lebih rendah dibandingkan antibodi yang diperoleh dari seorang pasien yang sudah sembuh dari COVID. Jadi secara efektivitas, vaksin yang dibeli, yang sekarang akan diedarkan itu juga kurang. Gitu. Efektivitasnya kurang, tahapan vaksinnya juga belum selesai. Jadi kita nanti kalau misalnya suatu saat di tempat kerja atau di lingkungan rumah dipaksa untuk vaksin atau bahkan untuk membayar, kita cek dulu ini vaksinnya apa, apakah sudah selesai fase ujinya, gitu ya. Efektivitasnya bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi kita balik lagi tadi standar WHO untuk membuka sekolah ini 3 yang harus di checklist. Yang pertama, secara epidemiologi apakah wabah telah terkendali? Jujur belum ya. Tidak, belum terkendali. Positivity rate-nya tadi sekali lagi masih tinggi 18% saat ini. Kemudian yang kedua, sistem kesehatannya. Bagaimana? Apakah sistem kesehatan mampu menangani meningkatnya kasus COVID yang mungkin terjadi jika dilakukan pelanggaran protokol kesehatan? Nah, ini sampai saat ini belum mampu ya, rumah sakit masih penuh membeludak. Kalau kadang-kadang itu saya dapat WA, "Dok, tolong ini saudara saya positif, harus dikirim kemana?" Rumah sakit sudah penuh gitu. Kapasitas rawat inap penuh, kapasitas ICU penuh. Seharusnya jangan sampai ke ICU ya, naudzubillah min dzalik. Kalau bisa testing diperbanyak agar sampai ke isolasi dulu, di karantina dulu, jangan langsung ke ICU gitu ya. Jadi sistem kesehatan kita masih belum baik. Yang ketiga, bagaimana pemantauan kesehatan masyarakat? Apakah pemantauan kesehatan mampu mendeteksi dan menangani tiap kasus yang muncul? Ini testing ya, testingnya tadi swab masih kurang. Menelusuri semua kontak atau tracing. Jadi jika ada kasus positif, tracingnya harus 30 kali lipat dibandingkan testingnya. Jadi WHO ada standar sendiri ya untuk testing. Standar WHO saja kita belum terpenuhi. Standar WHO itu harus dilakukan 1.000 testing per 1 juta penduduk per pekan dalam suatu wilayah. Gitu ya. Jadi kalau Indonesia itu ada 250 juta penduduk, harusnya dilakukan 250.000 testing swab dalam hal ini per pekan dalam satu wilayah, dan itu belum terpenuhi. Dan nah ini semuanya ternyata dari ketiga syarat ini kita tidak ada yang checklist gitu ya. Tidak. Kemudian
apa kita harus mau mengikuti SKB? Ya, itu terserah ya. Maaf, saya nggak mau subjektif ya. Saya hanya mau ngasih data-data saja. Nanti terserah kesepakatan pihak sekolah. Karena tadi syaratnya yang pertama untuk pembelajaran tatap muka, keputusan dari Pemda, kemudian yang kedua kesiapan sekolah, kemudian yang ketiga kesiapan orang tua. Jadi tadi balik lagi ke SKB 4 Menteri tadi, orang tua diberi hak penuh ya untuk mengirim anaknya ke sekolah atau tidak. Jadi misalnya ada yang sekolah di luar SOK nih ya, misal ada saudaranya sekolah di sekolah lain, kemudian sekolah lain itu memutuskan untuk pembelajaran tatap muka. Nah, kita berhak untuk menentukan anak kita tetap belajar di rumah gitu ya. Informed consent-nya harus ada. Nah, ini anjuran IDAI di masa pandemi. IDAI tetap merekomendasikan anak belajar di rumah sampai kasus sudah sesuai dengan kriteria WHO. Ya, sampai positivity rate-nya di bawah 5%. Kemudian, anak dan keluarga harus mempergiat 3M tadi ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, ada juga yang bilang 3M itu aman, iman, imun. Ya, jadi orang tua harus menjadi contoh bagi anaknya memakai masker, keluar rumah sebentar ataupun lama harus pakai masker gitu ya. Dekat ataupun jauh harus pakai masker. Terus jika pulang balik lagi ke rumah dari luar harus cuci tangan pakai sabun gitu ya. Jadi edukasi protokol kesehatan anak sejak dini. Bahkan seharusnya protokol kesehatan ini kalau bisa masuk kurikulum ya, masuk kurikulum Kemendikbud. Jadi harus sudah menjadi pembiasaan bagi anak-anak. Kalau ada yang bilang ribet gitu ya, ya memang harus seperti itu kalau kita ingin melindungi anak kita dengan tetap memberikan hak-hak pengajarannya. Nah, selama PJJ menciptakan lingkungan rumah yang ramah anak. Nah, ini ya anjuran dari IDAI, anak usia MPASI sudah bisa diajarkan mencuci tangan yang benar, sudah bisa diajarkan 3M gitu ya. Nah, mengajarkan protokol kesehatan bisa menjadi bagian dari stimulasi perkembangan personal sosial anak. Nah, ini anjuran IDAI mengenai anak tidak di luar selama masa pandemi. Penggunaan masker, face shield, dan APD lain tidak menjamin pencegahan infeksi COVID. Perlindungan yang terbaik adalah menjaga pajanan infeksi dengan tetap ada di rumah. Jadi, kalau ada yang nggak apa-apa saya pakai face shield kok gitu ya. Jadi yang terbaik adalah anak tetap di rumah. Ya. Nih, bahkan kalau bayi yang pakai kereta dorong, itu harus diberi penutup ya, seperti barier ya, di kereta dorongnya itu. Nah, ini anjuran IDAI selama kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi. Nah, anjuran IDAI melanjutkan pembelajaran jarak jauh untuk mengantisipasi lonjakan kasus kedua. Ya. Nah, ini anjuran IDAI pada saat keluar SKB Menteri bulan Agustus. Awalnya IDAI menyarankan sampai bulan Desember, tapi sekarang IDAI masih merapatkan gitu, ingin mengeluarkan rekomendasi yang terbaru menyikapi SKB 4 Menteri yang keluar tanggal 20 November kemarin. SKB 4 Menteri itu kan tanggal 20 November. Nah, ini slide-nya disampaikan oleh Dr. Aman pada saat webinar bersama tanggal 23 November. Jadi ini ya, menyikapi SKB yang terbaru juga. IDAI juga menyarankan agar pemerintah melakukan peningkatan testing ya, melakukan PCR secara masif 30 kali lipat dari jumlah kasus konfirmasi COVID. Meningkatkan testing dan tracing. Testing untuk mencari konfirmasi positif, tracing untuk mencari resiko penularan gitu ya. Nah, memang berat ya tugasnya ya. Sebagai ibu, selain kita di rumah,
menjadi guru, menyampaikan materi akademis, kita juga harus bisa mengenali stres pada anak, juga menghindari stres pada anak. Bagaimana ya anak-anak ini selama PJJ gitu ya. Nah, selain itu kita juga harus mencukupi kebutuhan gizinya. Jadi luar biasa ya peran ibu di rumah selama masa pandemi ini. Juga sebentar lagi juga Hari Ibu ya. Ya, memang seperti ini al-ummu madrasatun, jadi kita harus bisa semuanya kita lihat dari segala aspek ya. Bagaimana anak-anak, apakah dari mentalnya itu baik, apakah ada perubahan perilaku, emosinya tidak stabil, kemudian mudah mengurung diri, ada gangguan makan, gangguan tidur gitu ya. Nah, pastikan anak mendapat perhatian yang cukup, tidak hanya kita fokus pada targetan sekolah, tapi juga jangan lupa memberikan perhatian yang cukup pada anak, ajak anak mengobrol, libatkan dalam rutinitas harian. Jadi kita memang harus berkreatif ya, seperti tadi kata Ustazah Laili. Selain kita berusaha mengejar targetan sekolah, juga di waktu yang cukup lama di rumah ini, kita harus melibatkan anak-anak dalam rutinitas harian. Gitu. Jadi jangan hanya memberikan screening time yang lama gitu ya, memberikan handphone, karena lama di rumah nih kan ya, biar anteng, biar nggak ini dikasih handphone, screening time-nya lama, tapi kita sediakan juga waktu untuk bermain secara fisik. Nah ini ya, juga jangan lupa memberikan gizi yang cukup, sediakan waktu bermain dengan anak, kelibatan dalam kegiatan sehari-hari, jangan dengan ancaman atau bahkan hukuman fisik. Nah ini saran IDAI untuk guru atau pendidik ya. Jadi diupayakan guru untuk memodifikasi pembelajaran jarak jauh, targetnya jangan terlalu tinggi, atau dipilah gitu ya materi-materi yang mudah, boleh diberikan penugasan yang disampaikan secara Zoom atau screening time itu materi yang sangat sulit gitu ya. Nah, kalau dari tadi kita bicaranya dari pandangan kesehatan ya. Nah, ini dari World Economic Forum, dari para ekonom ya. Mereka berpendapat membuka sekolah secara dini itu mempercepat penyebaran COVID-19. Apalagi di negara-negara yang berkembang, negara-negara yang pendapatannya rendah. Nah, ini ya. Jadi kalau dibilang SKB 4 Menteri itu ada yang berpendapat itu mungkin ada bisikan-bisikan kepentingan ekonom gitu ya. World Economic Forum pun menganjurkan untuk menunda pembukaan sekolah secara tatap muka. Nah, ini kesimpulan yang terakhir. Masuk sekolah atau pembelajaran jarak jauh sebaiknya jangan dulu. Ini dari IDAI ya. Saya hanya menyampaikan dari IDAI. Anak dapat tertular dan menularkan COVID-19. Orang tua harus menjadi contoh perilaku melindungi diri yang 3M tadi ya. Agar anak bisa meniru. Luangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak, tetap tinggal di rumah saja, cegah penularan di dalam keluarga. Jangan sampai rumah kita menjadi klaster penularan. Jadi kalau ada yang masih beraktivitas di luar, Abi atau Umi yang bekerja, ya usahakan sebelum masuk rumah itu cuci tangan dulu, terus kalau bisa mandi, keramas, ganti baju, baru pegang anak-anak. Terutama yang masih mempunyai anak balita, ya, yang resiko tertularnya sangat tinggi. Nah, ini anjuran untuk pemerintah dari IDAI melakukan 3T. Testing, tracing, treatment sesuai standar WHO. Kalau testing tadi sudah saya sampaikan 1/1000 penduduk atau 1000 per 1 juta penduduk. Ini 1/1000 penduduk per minggu. Ini kita sangat kurang. Karena sampai saat ini yang melakukan testing itu secara mandiri ya, bukan dibiayai oleh pemerintah. Beda dengan negara-negara lain kan sudah difasilitasi oleh pemerintahnya. Tracing ini juga
diabaikan. Jadi kalau ada yang positif misal, biasanya kita mengisolasi sendiri di rumah. Tidak ada dari pemerintah usaha untuk tracing mencari 30 kontak dari satu kasus terkonfirmasi gitu ya. Jadi memang fasilitas kesehatan di negara kita masih minim sekali. Treatment ini ranah kami, tenaga kesehatan, untuk meningkatkan kapasitas rawat dan isolasi di masing-masing wilayah. Nah, ini perhatian khusus. Nah, ini karena saya copy paste dari slide-nya IDAI, jadi IDAI tetap menganjurkan anak-anak diimunisasi. Kemudian pastikan remaja, anak-anak remaja patuh dengan protokol kesehatan, karena biasanya kalau anak-anak remaja sudah bisa mulai ini ya, berargumen gitu. Logikanya sudah mulai bagus. Kemudian akses terhadap pemeriksaan yang cepat. Jadi memang dari sekarang kita harus mulai siap-siap ya. Ya na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan semuanya sehat. Cuman kita pastikan lagi bagaimana kelengkapan kartu BPJS kita, kemudian aksesnya nanti kalau misalnya ada yang terinfeksi harus kemana, misalnya ada yang diisolasi siapa yang menemani. Jangan sampai seperti itu, mudah-mudahan dengan menjaga protokol kesehatan di rumah, semuanya tetap sehat ya. Nah, ini panduan buka sekolah selama pandemi. Ini dikeluarkan oleh KPAI. Ya. KPAI ini jadi yang agak mengherankan gitu ya. SKB 4 Menteri yang terbaru ini justru membuka sekolah di seluruh zona. Dari versi KPAI, Pemda melakukan pemetaan sekolah. Jadi anjuran KPAI nantinya, Pemda melakukan pemetaan sekolah dengan kategori sangat siap, siap, belum siap, atau tidak siap. Dari hasil pemetaan tersebut, yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka adalah sekolah yang sangat siap dan siap. Sedangkan sekolah yang belum siap atau tidak siap, itu tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Gitu ya. Nah, namun untuk sekolah yang sangat siap atau siap, harus tetap melakukan konfirmasi dengan kantor agama, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan gugus tugas daerah setempat. Untuk controlling, jadi yang mengontrol itu nanti diharapkan dari puskesmas tempat ya, kalau yang dari KPAI ini. Cuman kan kita belum ada ini ya, keputusan dari Pemda Banten seperti apa. Nah, ketika konfirmasi di lapangan ternyata tidak sesuai dengan isian daftar periksa. Isian daftar periksa ini sudah ada secara online. Ya, di webnya Kemendikbud sudah ada isian daftar periksa yang harus dilengkapi oleh sekolah untuk memenuhi kategori sangat siap gitu. Nah, nanti bisa dilihat. Jadi jika sekolah meskipun status zonanya itu hijau, tapi jika tidak memenuhi isian daftar periksa kesiapan sekolah, tidak boleh membuka sekolah. Seperti itu. Nah, isian daftar periksa itu ini ya, lebih ke fasilitas ya, seperti rasio ketersediaan fasilitas cuci tangan dibandingkan siswa. Nah, gitu. Adanya klinik, adanya termogan. Nah, jadi siswa itu kalau mau pembelajaran tatap muka, perlakuan siswa yang naik kendaraan umum dengan yang naik kendaraan pribadi itu dibedakan. Kalau yang naik kendaraan umum, nanti ganti baju dulu sebelum masuk ke sekolah. Jadi bawa baju ganti. Baju yang dipakai pada saat sebelum apa? Jadi ada guru gitu ya di luar yang memantau, yang naik kendaraan umum ganti baju di ruangan khusus, bajunya dimasukkan plastik, masukkan tas, dia ganti baju, kemudian di termogan, jika suhunya di atas 37,3, karena kriteria demam itu di atas 37,4, itu langsung masuk klinik khusus, ruang isolasi khusus. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Ya, jadi banyak hal ya untuk memenuhi isian daftar periksa ini.
Jadi tadi ada kategori sangat siap, siap, belum siap, dan tidak siap, yang boleh sekolah, sangat siap, dan siap. Dari KPAI sendiri baru ada 14 sekolah yang siap ya di Indonesia ini, yang sangat siap. Yang lain-lain yang memaksakan diri tatap muka padahal belum siap, akhirnya ada yang sakit tutup lagi. Jadi buka tutup gitu sekolahnya. Buka tutup, buka tutup. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kalau bisa SOK benar-benar matang mempertimbangkan ya, apalagi positivity rate-nya sangat tinggi, baiknya sih menunggu sampai sesuai standar WHO, positivity rate-nya kurang dari 5% tadi ya. Nah, ini anjuran dari KPAI. Pada saat pembelajaran tatap muka, guru tidak memberikan tugas, cukup pelatihan. Kemudian, seharusnya satuan pendidikan menggunakan kurikulum darurat. Kemendikbud terakhir katanya sudah merevisi kurikulum ya menjadi kurikulum darurat. Cuman tetap tidak dipakai oleh para guru karena standar penilaian dan kelulusannya belum direvisi ini terakhir ya infonya. Jadi sekolah dan daerah tidak berani menggunakan kurikulum darurat ini menurut KPAI ya. Nah, ini daftar isian ya dari KPAI bukan dari Kemendikbud. Jadi berbeda daftar isian KPAI dan Kemendikbud nih. Apa saja yang harus dipersiapkan selama masa pandemi? Protokol SOP memasuki lingkungan sekolah. Tadi salah satunya ya, ada pemetaan guru atau murid dari zona merah kah, dari zona apa? Kemudian ada pemetaan guru atau murid menggunakan angkutan umum atau angkutan pribadi dengan perlakuan yang berbeda. Kemudian ada termogan, ada ruang isolasi khusus. Jika masih demam nanti dijemput orang tuanya seperti itu. Ya, di sini banyak sekali ada SOP kehadiran guru, SOP rapat, SOP pelayanan administrasi tata usaha. Jadi kalau ada tamu dari luar SOK itu seperti apa SOP-nya? Nah, itu harus ada ya. Nah, ini infrastruktur apa saja yang harus dipersiapkan? Wastafel tersedia di setiap kelas. Tersedia sabun atau toilet di seluruh wastafel. Juga untuk memulai pembelajaran tatap muka ini kan harus di testing dulu ya, harus di swab dulu, semua guru harus di swab. Jadi pihak KPAI sedang bekerja sama dengan IDAI untuk mengusulkan kepada pemerintah memberikan dana kepada Pemda jika memang nanti kewenangannya itu ada di Pemda. Gitu ya. Agar nanti tiap sekolah yang ingin memulai PTM mendapat dana BOS ya kalau sekolah negeri ya. Nah, ini pada akhirnya memang diperlukan kerjasama secara menyeluruh dari semua pihak. Jadi SKB 4 Menteri itu tidak bisa dilepas begitu saja. Oh, ada SKB 4 Menteri nih. Januari kita boleh pembelajaran tatap muka. Tidak bisa autopilot. Kepala sekolah langsung membuka sekolah. Baik, saya akan buka sesuai SKB 4 Menteri. Pembelajaran tatap muka. Nah, tidak seperti itu. Harus ada controlling. Harus ada SOP yang jelas, bahkan sebelumnya harus ada pelatihan dulu bagi guru maupun siswa. Jadi masing-masing siswa nanti nggak kaget pada saat mulai tatap muka gitu ya. Meskipun misal sudah dijelaskan nanti ya harus jaga jarak, masker jangan dibuka, itu bisa jadi akan ada banyak pelanggaran gitu namanya juga anak-anak gitu ya. Nah, ini harus ada kerjasama dari orang tua, guru, sekolah, pemerintah. Sekali lagi, SKB 4 Menteri itu tidak mewajibkan, hanya membolehkan. Kemudian keputusannya ada di Pemda, kesiapan sekolah, kesiapan orang tua, dan orang tua mempunyai hak untuk memutuskan anaknya boleh tatap muka atau tetap belajar PJJ di rumah. Ini menurut Dr. Aman Pulungan ya, Ketua IDAI kita Indonesia, yang saat ini alhamdulillah juga menjadi Ketua IDAI se-Asia Pasifik. Menurut beliau, bangsa yang besar adalah bangsa yang melindungi anak-anaknya agar selamat melewati masa pandemi. Nah, ini juga Ustazah Nurlaili luar biasa ya. Beliau sangat memikirkan gitu ya, tidak langsung membuka sekolah. Ya sudah ada SKB, langsung kita tatap muka sesuai SKB 4 Menteri.
beliau benar-benar memikirkan bagaimana keselamatan guru-guru, keselamatan orang tua, dan tentunya nanti anak-anak ini kan nantinya gini, kalau ada yang berpendapat anak-anak itu resikonya kecil, tidak terlalu parah kok sakitnya, yang sakit COVID jarang. Oke, kalau ada yang berpendapat seperti itu, tapi kan nantinya mereka ada jadi sumber penularan ya di sekolah maupun di rumahnya, gitu. Kalaupun ada yang berpendapat anak itu resiko infeksinya tinggi, terutama pada balita atau bahkan yang berumur kurang 1 tahun. Nanti kalau kakak-kakaknya sekolah, kemudian terpapar, meskipun jadi OTG, tidak bergejala, tapi sudah menjadi sumber penularan, menularkan ke adiknya, nah itu sangat beresiko sekali. Atau di rumahnya ada opung-opung yang resiko tinggi gitu ya, usia lansia, atau yang masih muda dengan komorbid. Bahkan kemarin yang menghebohkan itu secaba ya, secaba TNI yang gagah, yang sehat pun angka penularan kesakitannya tinggi. Mereka 200 ya, satu camp itu tertular COVID. Jadi jangan gagah-gagahan seperti Iron Man gitu ya. Nggak apa-apa, sekarang udah banyak yang keluar kok, aman ini gitu. Jadi kita tetap harus hati-hati. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Mungkin itu saja sharing saya dari IDAI. Jadi kesimpulannya, SKB 4 Menteri menyarankan, membolehkan membuka sekolah di semua zona secara tatap muka. Keputusannya tergantung Pemda setempat, tapi ada anjuran rekomendasi dari IDAI untuk menunda dulu sesuai standar WHO positivity rate-nya, kemudian Ikatan Psikologi Klinik Indonesia juga anjurannya menunda dulu karena terbukti tidak ada stres ya selama masa pandemi pada anak berdasar penelitian mereka. Juga dari Federasi Serikat Guru Indonesia menganjurkan sekolah tunda dulu karena SKB 4 Menteri itu belum ada panduan yang jelas mengenai sistem controllingnya dijalankan oleh siapa, juga pendanaannya dari siapa. Kemudian anjuran dari siapa lagi tadi? IDAI, Psikologi Klinik Indonesia, FSGI, ya, semua menganjurkan untuk menunda dulu. Mungkin itu saja sharing saya hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan paparan penjelasan Suaranya tidak terdengar, Kak Jafar. Halo? Suara Kak Jafar hilang. Nyala putus mungkin, Pak. Kak Jafar suara. suara saya ya. Oke. Baik, saya akan mencoba membacakan tadi sedikit terlewat ya kurikulum vitae dari pembicara narasumber kita kali ini. Nama lengkap beliau adalah Elok Sulistianingsih. Tempat tanggal lahir di Jember, tanggal 27 Februari tahun 1982. Suaminya Indra Perwira, memiliki jumlah anak 6. Alamat rumahnya berada di Bangun Reksa Indah, Bangun Reksa Indah 2, Blok E, nomor 8, Karangtengah, Tangerang. Riwayat pendidikan, Fakultas Kedokteran UI 2008, riwayat pekerjaan, Dokter Umum Puskesmas Kabawetan Bengkulu 2008-2009, Klinik Mulia 2009-2010, RSB Kasih Ibu 2010-2011, Klinik Bakti Asih 2009 sampai sekarang, Klinik Insan Permata 2019 sampai sekarang. Baik, itu kurikulum vitae kurikulum vitae dari pembicara kita pada hari ini.
Terdengar ya suara saya ya? Dengar Kak. Oke, baik. Oke, Kedengeran sekarang Kak Jafar. Dengeran. siap. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Apabila ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat atau misalnya ingin berinteraksi langsung dengan Dr. Elok, dipersilahkan untuk meng-unmute dan langsung berbicara kepada narasumber. Silakan. Sudah ada di chat sudah ada 2 pertanyaan Kak. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Asma TKB Makkah. Assalamualaikum dok, izin bertanya, berapa lama durasi pemakaian masker untuk anak-anak? Dan ini ada juga pertanyaan dari Bu Maya. Ini relate pertanyaannya, berapa jam lama masker harus diganti? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya akan coba menjawab ya. Sampai saat ini belum ada penelitian yang meneliti berapa lama masker itu harus sebaiknya dipakai ya. Memang sangat mengganggu sekali ya kalau maskernya itu masker kain yang tidak ada lubang udaranya gitu ya. Tapi memang masker itu harus dipakai secara ketat. Misalnya kita keluar rumah, tadi saya bilang mau sebentar, lama, dekat, jauh pakai masker. Begitu pulang langsung reuse ya, langsung ditaruh di tempat yang kotor gitu. Jadi kita ganti lagi yang baru. Setiap habis dari luar jangan ditaruh di tempat di rumah gitu biasanya ya, tergeletakan gitu. Terus nanti dipakai lagi gitu kan ya biasanya. Nah itu memang harus diganti. Kalau berapa lamanya memang sampai saat ini belum ada berapa lama. Justru kalau di rumah sakit kita pakai masker 3 lapis gitu ya. Nggak boleh dibuka sampai selesai jaga itu. Gitu. Jadi kalau keefektivitasnya memang dibilang sekali pakai. Sekali pakai itu saja. Tidak dicantumkan berapa jamnya gitu. Jadi kalaupun cuma sebentar dari luar rumah beli apa gitu misalnya, balik lagi langsung ditaruh di cucian kotor. Kita ganti lagi yang baru. Gitu. Seperti itu. Baik. Soalnya saya sendiri juga pernah mendengar dokter kalau misalnya pemakaian masker itu 3 sampai 4 jam. Benarkah pernyataan seperti itu, dokter? Masker apa dulu ini ya? Kan masker itu kan bermacam-macam ya. Ada N95 atau masker kain biasa ya. Kalau yang masker kain biasa 3 sampai 4 jam. Saya belum pernah baca itu penelitiannya. Ataupun N95 karena kalau di rumah sakit sendiri untuk pada saat jaga ya, itu masker bedah dilapisi dengan N95 itu kita sekali jaga paling sebentar 6 jam. Paling sebentar, bisa sampai 8 jam. Bahkan sampai istirahat pun tidak boleh buka. Kalaupun buka harus ganti dengan yang baru. Gitu, hanya untuk 1 kali pakai itu saja. Baik, berarti untuk baiknya masker itu sekali pakai ya, dokter ya? Ya, tapi ya nggak berarti sekali pakai seharian, nggak mungkin kan kita seharian di satu tempat itu saja, pasti kan kita berpindah tempat gitu kan, keluar masuk rumah kita, pullingnya kan di rumah nih ya, pullingnya di rumah. Di rumah kan udah lepas masker ya kan, ini berarti pemakaian masker untuk di luar rumah ya biasanya kan. Kita kan keluar rumah nggak mungkin kan seharian gitu kan, paling lama berapa, 6 jam. Kalau untuk yang bekerja, keluar kantor baiknya ganti lagi ya. Misalnya di kendaraan pakainya masker apa, nanti ganti lagi di kantor pakai lagi gitu. Baik. Baik, mungkin menjawab untuk pertanyaan tadi ya, berapa lama durasi untuk memakai masker. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi untuk narasumber kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat atau misalnya ingin berinteraksi langsung dengan dokter, silahkan meng-unmute. Silakan. Gimana, ada yang mau bertanya?
Ya, jadi intinya tadi itu kan kita masih first wave belum selesai ya, belum terbentuk gitu ya. Masih terus menanjak, kasusnya positivity rate-nya masih 18%. Jadi kan kita menimbang nih mau sekolah tatap muka atau online, mudah-mudahan bisa difahami semua ya ibu-ibu. Jika ada anaknya yang sekolah di luar SOK, sekolahnya sudah mulai tatap muka, ibu bisa lewat komite membuat kesepakatan bersama untuk anaknya tetap belajar online di rumah. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain? Dari guru-guru atau dari wali murid yang lain? Oh baik, ada pertanyaan dari Amira, wali murid dari Amira kelas 5. Apakah pasien yang dinyatakan negatif setelah sebelumnya positif sudah benar-benar sembuh normal? Oh ya, untuk COVID saat ini, virus corona ini masih terus bermutasi ya. Virusnya tetap terus bermutasi, tambah pintar virusnya. Jadi kalau kita nggak berubah, disiplin, ya kalah sama virusnya. Disiplin dengan protokol kesehatan. Jadi gejalanya pun beragam ya, karena virus tadi terus bermutasi. Yang awalnya hanya gejala pernafasan, suaranya jadi menggema ya. Yang awalnya gejala pernafasan di awal-awal pandemi COVID, dan sekarang udah mulai ini gemas, menggema. Iya, suaranya ini. Ada gejala tambahan sekarang ya, seperti anosmia, kehilangan ya, indera perasanya berkurang, indera penciuman berkurang. Bahkan kalau diukur oksigen saturasinya, kapasitas paru untuk menghirup oksigen bagi orang yang telah pernah terinfeksi COVID itu tidak full 100% atau di bawah 96% gitu ya saturasi oksigennya. Jadi berkurang kemampuan parunya untuk berkurang. Kenapa menggema ya kayaknya suaranya? Suaranya ini putus-putus dokter. Ya. Iya. Jelas, udah jelas. Udah jelas. Oke, ada pertanyaan lagi dokter dari wali murid dari kelas 2 Ivan dari Ibrahim. Perbedaan antara rapid test, swab antigen dengan swab yang PCR. Ya, terima kasih. Kalau rapid test itu banyak positif palsu atau negatif palsunya ya. Jadi kalau dinyatakan negatif, belum tentu itu benar-benar negatif. Rapid test juga ada, antigen juga ada mengetes antibody. Kalau antigen itu untuk memeriksa infeksi saat ini. Jadi saat ini orang ini terinfeksi COVID atau tidak ya, itu pakai rapid antigen atau swab antigen. Gitu. Kemudian kalau orang ini sebelumnya pernah terinfeksi COVID tidak ya? Nah, itu pakai rapid antibody atau swab antibody. Ini titer antibody-nya akan terus bertahan. Ini yang lebih sensitif ya dibandingkan yang antigen. Kalau antigen kita harus tahu kapan diperiksanya, ada gejala sebelumnya atau tidak gitu kan. Kita kan nggak tahu dia terinfeksinya kapan. Jadi kita tes. Nah, bagusnya pakai yang antibody gitu ya. Karena antibody bertahan lebih lama di dalam tubuh. Gitu perbedaannya. Kalau yang rapid sama swab itu sudah pasti lebih sensitif yang swab. Gitu. Karena swab itu menggunakan PCR. PCR itu DNA virusnya dipecah menggunakan alat. Jadi dideteksi ada tidak virusnya. Gitu. Ya, kalau yang rapid hanya titer antigen antibody di dalam tubuh kita. Belum tentu itu terdeteksi meskipun sudah ada virusnya di dalam tubuhnya. Jadi kalau swab, wah ketangkep nih, benar-benar ada virusnya nih. Gitu. Sudah terlihat di PCR itu, kan
setelah di swab ya di pangkal hidung, orofaring, sama di pangkal tenggorokan, kemudian diperiksa dengan alat PCR-nya itu organ virusnya, kemudian dideteksi. Jadi benar-benar sensitif sekali. Oke, Jadi baik. bagusnya kalau mau tes itu swab yang antibody. Oke, baik. Mungkin terjawab ya Atau pertanyaannya. kalau yang kepentingan naik pesawat biasanya. Biasanya Oke, rapid ya. Nggak mewakili. baik. Baik, Mudah-mudahan bisa terjawab, iya. Mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi, dokter. Ada pertanyaan lagi. Apakah yang pernah terinfeksi COVID dan dinyatakan sembuh ada kemungkinan terinfeksi kembali? Ya, bisa reinfeksi kembali. Tapi tentunya dengan gejala yang tidak lebih berat dari sebelumnya. Gejalanya lebih ringan. Oke, baik. Karena dia sudah mempunyai antibodi ya. Dari yang sebelumnya terinfeksi kan sudah ada kekebalan. Jadi gejalanya tidak lebih berat. Oke, baik. Mungkin menjawab ya pertanyaannya ya. Mungkin bisa terinfeksi kembali, ada kemungkinan. Cuma antibodi gejalanya yang diderita tidak lebih berat dari infeksi yang pertama. Kemudian ada pertanyaan lagi, dokter. Apakah yang disebut dengan plasma convalescent? Ya, saat ini tren untuk terapi menggunakan plasma convalescence dengan anggapan orang yang pernah terinfeksi virus COVID kemudian sembuh, pasti di dalam tubuhnya itu sudah ada antibodi terhadap virus COVID itu kan. Nah, antibodinya itu loh yang diambil kemudian didonorkan kepada penderita COVID dalam bentuk plasma convalescence seperti itu. Jadi meminjam antibodi orang lain untuk menggempur COVID di dalam tubuhnya. Itu bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Oke, baik. Mungkin terjawab ya. Oke, Bu Dokter, ada satu lagi pertanyaan. Ingin bertanya, Bu Dokter, bagaimana membedakan common cold dengan COVID-19 pada anak? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Memang ini ya, samar gitu. Gejalanya awal-awal seperti common cold. Demam, kemudian flu. Kalau common cold biasa, dengan istirahat saja tanpa obat. Kalau virus influenza, biasanya common cold kan karena virus hemophilus influenza ya. Itu dengan tanpa obat pun 3 hari anak istirahat, kemudian gizi cukup, istirahat cukup, insya Allah bisa sembuh dengan izin Allah. Tapi kalau 3 hari lewat, tapi kalau COVID ini biasanya badannya lemas gitu ya. Semakin lama demam makin tinggi. Nah itu harus dikhawatirkan mengarah ke COVID. Bisa juga disertai gejala penyerta yang lain, misalnya diare, atau betul-betul nafsu makannya itu nggak mau nafsu, biasanya makanannya kesukaannya itu dia nggak suka sama sekali, nggak ada makanan masuk sama sekali, lemas itu matanya sayur gitu ya, itu kita harus hati-hati. Apalagi ada riwayat dia habis bermain ke rumah temennya gitu yang kita nggak tahu. Makanya saat ini kita betul-betul pantau betul ya anak-anak untuk disiplin dengan protokol kesehatan, pakai masker meskipun main, setiap dari luar cuci tangan, kemudian jangan main ke rumah teman. Karena kita nggak tahu di rumah teman itu ada yang sedang diisolasi atau tidak gitu ya. Oke, baik. Itu mungkin perbedaannya. Kalau COVID itu makin memburuk, meskipun dengan terapi atau bahkan dengan terapi pengobatan biasanya akan makin memburuk. Lemas, nggak nafsu makan gitu ya. Oke. Demam makin tinggi, kalau common cold biasanya langsung sembuh. Oke, baik, dokter. Ini ada pertanyaan lanjutan dari yang plasma convalescent. Apakah efektif menggunakan plasma convalescent? Ya, alhamdulillah sampai saat ini terbukti beberapa pasien ada perbaikan. Efektif sampai saat ini. Oke, baik. Kecuali ada ini ya, alergi ya. Misal ada penolakan resus, karena itu kan misalnya resusnya berbeda gitu ya, transfusi berhubungan dengan transfusi darah, misal ada alergi, tapi itu hanya kasus-kasus yang jarang, sangat jarang sekali. Baik. Sampai saat ini efektif. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir, dokter. Pertanyaan terakhir, ada wali murid dari Hauri kelas 2 Fatimah. Izin bertanya, dokter.
Jika hasil serologi reaktif itu bagaimana ya dok? Apakah bisa dikatakan masih positif? Sebelumnya istri saya swab positif. Setelah beberapa lama istri dan ketiga anak saya tes serologi. Istri dan 2 anak saya reaktif, tidak ada gejala. Namun kakaknya hanya flu atau pilek dari hasilnya. Memang istri saya terpapar COVID dari saya. Dan saya terpapar dari kedua orang tua saya. Dan alhamdulillah kita semua sudah tidak ada gejala lagi. Bagaimana dokter jawabannya? Dari hasil serologi reaktif itu bagaimana dok? Serologi itu ya sama dengan PCR, sama dengan swab, sama saja. Tesnya serologi namanya. Jadi kalau serologi reaktif, berarti hasil PCR-nya atau swab-nya positif, sama, masih positif. Tapi kalau sudah dinyatakan tidak reaktif setelah 14 hari pengobatan, ya insya Allah itu sudah sembuh. Tapi kalau masih reaktif, ya harus dikarantina lagi ya. Kemudian nanti 2 minggu setelahnya dites lagi, di swab lagi, swab ulang. Oke, baik. Mungkin menjawab ya pertanyaan dari wali murid dari Ananda Hau di kelas 2 Fatimah. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin yang tadi itu pertanyaan terakhir dokter karena sudah menjelang jam 11. Waktunya juga sudah semakin mepet. Baik, saya akan membacakan sedikit resume dari materi yang tadi disampaikan. Dilihat dari berbagai aspek, terutama dari kesehatan, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, menghimbau agar pembelajaran masih dilakukan dengan cara jarak jauh, dikarenakan pada keadaan saat ini masih menunjukkan angka-angka yang mengkhawatirkan. Positivity rate masih menunjukkan 18% yang merupakan angka yang tinggi. Padahal WHO menganjurkan pembelajaran tatap muka apabila positivity rate di bawah 5%. Dan itu sangat jauh dari angka kenyataan kita pada saat ini. 3 pertanyaan untuk memulai pembelajaran tatap muka. Yang pertama, menurut epidemiologi, apakah wabah sudah terkendali? Yang kedua, dari sistem kesehatan, apakah sistem kesehatan mampu menangani kondisi wabah apabila terjadi infeksi yang secara signifikan setelah sekolah kembali dibuka? Yang ketiga, pemantauan kesehatan masyarakat, apakah dapat mampu mendeteksi dan menangani infeksi wabah apabila wabah merebak lagi? Terlebih lagi, dari World Economic Forum menyatakan bahwasanya membuka sekolah lebih cepat menyebabkan penyebaran infeksi makin meluas. Jadi nggak dilihat dari segi kesehatan saja, bahkan dari segi ekonomi, World Economic Forum bahkan menyatakan apabila sekolah kembali dibuka, maka akan mempercepat penyebaran virus corona tersebut. Baik, sekian dari penjabaran kesimpulan. Alhamdulillah kita sampai kepada akhir dari agenda kita pada hari ini, yaitu doa yang insya Allah akan disampaikan oleh ayahanda kepada ayahanda Pak Saiman. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Jafar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan membacakan doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan keluarga besar SOK selalu dilindungi oleh Allah SWT dari wabah corona ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinaba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wa zalazila wal mihan wa su'al fatan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma adfa' jaihatal quruna. Allahumma adfa' 'anna jaihatal quruna. اللهم ادفع عنا جائحة القرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa, maka telah sempurnalah seluruh kegiatan agenda kita pada hari ini. Saya selaku moderator sekaligus MC juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, saudara-saudara saya yang sudah menyempatkan hadir pada forum kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilillah haq fastabiqul khairat, bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, mungkin bisa dinyalakan videonya untuk keperluan dokumentasinya ya. Silakan untuk dinyalakan kameranya. Oke, baik. Kalau saya bilang 1, 2, 3, silahkan bergaya yang sekece mungkin sih. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Yep. Lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Lagi. Satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, terima kasih pada rekan-rekan wali murid yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi sudah ditutup. Silahkan. Oke, baik. Kembali ke aktivitas hariannya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Kak Jafar, terima kasih Bu Dr. Elok, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Elok. Jangan lupa ya. Dan Jangan lupa ada parents meeting setelah ini. Iya. Izin live ya. Angga silakan. Silakan. Keren Kak Jafar. Ya, apaan Bunda? Ini ya. Ya, pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditunggu kehadirannya nanti pada pembagian rapot ya. Ayo Bunda, terima kasih. Ya, jazakumullah khairan Kak Jafar. Jazakumullah khair. Mohon lebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin ya. Terima kasih buat dicas dulu laptopnya buat nanti.